Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febrian Dwiki Prayoga. Saya sekolah di SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara instalasi WordPress pada Debian. Sebelum itu, untuk alat dan bahannya kita hanya perlu menyiapkan DVD 1 Debian saja. Untuk kali ini saya akan menggunakan VirtualBox. Jadi kita akan menggunakan VirtualOS. Baik, langsung saja. Pertama kita login, masukkan password dan user dan password Debian kalian. Kemudian kita setting dulu jaringannya. Kita setting, tambahin auto ADN 0. Kita setting static. Kemudian save. Kita restart dengan service networking restart. Kemudian kita cek IP-nya. Bener ya, 192.168.101. Kemudian kita klik kanan sini. Kita pilih Debian DVD 1. Kemudian kita install apt get install bin 9 apache 2 php 5 MySQL shift server. Pertama-tama maaf, ini dulu, tambahkan repository Debian dengan apt cd-rom add. Kemudian yang baru kita install apt get install bin 9 apache 2 php 5 MySQL shift server php myadmin. Open SSH strip server. Ya, kita akan install ini. Walaupun kita hanya instalasi WordPress, namun kita perlu menggunakan layanan SSH dan layanan DNS. DNS itu digunakan untuk virtual host WordPress, dan OpenSSH itu digunakan untuk upload file dari WordPress itu sendiri. Kemudian kita install. Kemudian kita tunggu instalasinya. Kita masukkan passwordnya. Kalau bisa, kalau ingin lebih mudah, masukkan sesuai dengan password Debian. Password saya contohnya 02. Kita di sini kita pilih apache 2 dengan menekan tombol spasi. Kemudian oke. Kita tunggu beberapa saat. Untuk instalasinya mungkin memang makan cukup waktu setelah konfigurasinya. Kita di sini kita pilih yes. Kita masukkan passwordnya. Baik, selanjutnya kita konfigurasi DNS dulu. Kita masuk ke directory bin dengan cd/etc/bin. Kemudian kita ke nano name.gov.default zone. Kita buat db nya, db untuk DNS nya, zone nya. Saya contohnya adalah febrian.com. Type nya master file, maksudnya smkn3.com, file etc /bin /db.smkn3.com. zone nya kemudian 100 sih,
itu di bawahnya itu adalah zone, itu adalah subdomain. Jadi misalnya IP kalian adalah 192.168.101, jadi ini adalah kebalikannya. Jadi yang akan kita masukkan dimulai dari objek ketiga dari IP tersebut. Contohnya adalah jadi yang tadinya 192.168.100, jadi 100 dari 108 itu 192. .in strip ddr.arpa type master filenya /etc/bin/db.192.168.100. Ya, jika sudah seperti ini, save. Perlu diperhatikan bahwa dalam DNS ini kekurangan titik ataupun kurawan atau apapun itu pasti akan berujung pada kegagalan. Usahakan masukkan sesuai dengan panduan yang saya berikan. Kemudian kita copy dulu KTLS, kita copy db.localnya dengan cara cp db.local, kemudian kita buat untuk db.smkn3.com, kita ini lagi cp db.local db.192.168.100, kemudian kita konfigurasi dengan nano db.smkn3.com. sininya kita ini ns.smkn3.com, ns.smkn3.com ya. Kemudian sini localhost-nya ns.smkn3.com, kita masukkan IP kita 192.168.101. kemudian selanjutnya sininya A, ini jadi NS, yang bawahnya adalah Febrian, yang itu akan saya gunakan sebagai virtual host ya. Kemudian 192.168.101 untuk NS nya. Jika sudah sini save, usahakan tambahkan tanda titik agar tidak terjadi kesalahan. Untuk IP nya tidak boleh tambahkan tanda titik, isi saya sesuai yang saya berikan. Jadi DB domain itu akan kita isi dengan IP kita saja. Kemudian kita konfigurasi ke nano DB IP itu 192.100, kita masukkan dari domainnya, atau bisa disebut juga dengan reverse domain. Kemudian kita konfigurasi lagi, kita masukkan ns.smkn3.com, sama kita masukin di sini. Oke. Untuk di sininya kita untuk reverse domainnya kita masukkan IP octet keempat dari IP kita, yaitu 1, bawahnya juga 1. Untuk ininya kita pilih PTR, kita masukkan yang atasnya adalah untuk domain kita smkn3.com dan bawahnya adalah untuk domain kita subvirtualhost WordPress. Kemudian kita masukkan febrian.smkn3.com, kita save. Kemudian kita ke nano/etc resolve.com resolve.com cd nano/etc resolve.com. Oke, mungkin kita harus menambahkan dulu. Kita masukkan search search smkn3.com, searchnya febrian.smkn3.com. Kemudian name servernya itu adalah IP kita sendiri. Oke, kemudian kita save service bin9 restart. Oke, kemudian kita coba dengan nslookup apakah bisa terbuka. Kita coba dulu dengan domain ya, nslookup smkn3.com. Oke, berhasil. Kemudian untuk virtual host kita coba febrian.smkn3.com. Oke, berhasil lagi. Kemudian nslookup spasi IP kita. Oke, jika sudah seperti ini maka sudah benar. Kemudian kita coba ping domain, ping smkn3.com. Oke, berhasil ya. Kemudian kita lanjut konfigurasi SSH nano/etc /sshd_config. Untuk portnya tidak perlu diubah, jika mau diubah kita ganti saja, seserah Anda. Untuk port saya tidak perlu ubah ya. Baik, selanjutnya kita konfigurasi untuk virtual host WordPress nano/etc /apache2 /size enable /vhost. Jadi di sini kita akan konfigurasi virtual hostnya
Mungkin setelah kita ketik ini akan kosong, itu berarti kita harus membuatnya terlebih dahulu untuk virtual hostnya. Kita enter, kita buat virtual hostnya, virtual host bintang titik 280, kemudian server admin itu server adminnya kita isi dengan domain kita scan3.com, kemudian server name kita isi dengan virtual host workers kita febrian.smkn3.com, kemudian ada dokumen root /var/ www/wordpress, simpelnya saja ya, /wordpress 1. Oke, kemudian kita tutup virtual hostnya. Oke, kita tutup, kemudian kita reset Apache nya kita buat dulu directory ini untuk WordPress nya. Oke, kita buat seperti ini, kita enter. Oke, kemudian kita kasih cd/var cd/var ls. Lihat udah seperti ini. Kemudian kita reset Apache nya. Oke, selanjutnya kita di kliennya kita konfigurasi IP, misalkan satu network dengan Debian yang akan kita gunakan. Sebentar ya, saya cek dulu. Saya menggunakan virtual box host only Ethernet adapter. Mari kita masuk sini. Kita masukkan IP kita 192.168.10.192.168.101. Kita DNS-nya kita isi dengan IP kita. Jadi agar bisa WordPress kita bisa dibuka di klien. Kita pilih yes. Oke. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian kita ke browser. Kita ke browser. Sekarang kita membuka WinSCP. Ini adalah program WinSCP, program untuk akses server, tapi dia lebih dikhususkan untuk transfer file. Kalau untuk remote file itu kita menggunakan putih, itu berbeda. Kita hostname-nya kita masukkan, bisa IP kita dan bisa domain kita. Untuk agar menggunakannya saya akan menggunakan domain kita. Kemudian portnya 22, kita masukkan username dan password kita. Oke, kita login. Oke, jika sudah seperti ini kita pilih yes. Baik, kita sudah berhasil masuk directory. Kemudian kita cari directory dari WordPress. Nah, seperti ini. Misalkan jangan foldernya ya, kita harus mentransfer yang ada di dalam folder WordPress ini. Baik, kemudian kita cari /var/wordpress 1, kemudian kita drag semua, kita kopikan. Oke, kemudian kita tunggu speednya ya, cuma sebentar lah, nggak lama sebenarnya. Untuk yang web server ini yang saya buat ini kasusnya mirip dengan Ukom yang dengan yang saya lakukan di SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Jadi jika kalian menghadapi kasus yang jika kalian hukumnya sama, ikuti saja seperti yang saya lakukan, tapi mungkin foldernya saja yang berbeda. Oke, kita close, kemudian kita cek cd/www/wordpress 1 ls. Baik, sudah ada filenya. Kita kopikan wp-config/sample.php dengan cp wp-config sample.php,
kita buat lagi dengan nama wp-config.php, kita enter, kemudian ke nano wp-config.php ls, enter. Sininya DB name nya kita isi dengan bebas. Saya akan isi dengan wp-tkj, username nya adalah root, dan passwordnya adalah sesuai password yang ketika kita instalasi MySQL server. Kemudian kita save, kemudian kita service Apache 2 restart. Baik, selanjutnya kita buka browser ya. Langsung saja. Pertama-tama kita ke smk3.com/phpMyAdmin. Ya, kita sudah masuk ke tampilan login dari phpMyAdmin. Kita masukkan password dan username dan password kita. Root, passwordnya 02. Baik, kita pilih basis data, kita buat database-nya sesuai yang tadi kita konfigurasi di wp-config.php. Kita isi dengan wp-tkj. Ya, sudah, tidak perlu diubah lagi. Kita langsung buka ini febrian.smkn3.com/word3.com. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah langsung terbuka? Oh ya, baik. Lihat, saya sudah berhasil masuk ke instalasi dari WordPress itu sendiri. Jadi terkadang ketika kita masukkan febrian.smk3.com, cara kebukanya seperti ini, simpelnya saja ya. Ini hanya contoh. Kadang-kadang mungkin maaf ya, agak sedikit lama. Ya, ini adalah dari instalasi WordPress. Ya, mungkin seperti ini. Nanti contohnya ada 2. Jadi solusinya itu kita akan menggunakan virtual host. Apa gunanya virtual host itu? Agar 2 domain itu bisa dibuka hanya dalam satu IP, sekalipun kita memiliki 2 domain. Kita isi satu contohnya adalah oke. Username-nya root, passwordnya bebas. Ya, seperti ini kalian isi. Untuk email bebas, tidak harus email kalian sendiri. Oke, kita tunggu. Ya, video kalau seperti ini kita langsung login. Kita masukkan password dan root ini. Root passwordnya adalah 02. Ya, baik. Ya, ini ya, kita telah masuk ke dashboard dari WordPress. Kita akan coba post, new post. Contohnya new post tentang sekolah saya, SMKN 3 Tangerang. Ya, seperti ini saya contohnya. Kemudian kita publish. Ya, kemudian kita cek postnya apakah ada. Kita langsung ke direct visit site-nya. Ya, ini adalah yang tadi saya buat. Ya, itulah sekian dari video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, karena ya saya juga masih mau belajar, belum terlalu sempurna. Semoga apa yang saya berikan ini bisa berguna bagi Anda semua. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.